Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Astuti, CGP Angkatan 7 Kabupaten Sumedang. Pada kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata sebagai wujud salah satu tugas wajib yang harus dilaksanakan oleh CGP. Aksi nyata pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah saya, yaitu SDN Pandian 1, sebagai refleksi dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengembangan karakter, 2. Pendidikan berpihak pada murid, dan yang ketiga, merdeka belajar yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pertama yaitu pengembangan karakter. Di SDN Pandian 1, tempat saya mengajar, banyak sekali kegiatan pengembangan karakter yang dilaksanakan, dan saya merangkumnya menjadi 3 kegiatan. Yang pertama yaitu menyambut kedatangan siswa dengan senyum, salam, sapa, dan salim. Dan yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ketiga, kegiatan sholat berjamaah dan santunan anak yatim yang dilaksanakan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua yaitu pendidikan berpihak pada murid. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik dituntut untuk mampu melayani kebutuhan setiap anak didik. Dan kita juga harus dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binsa Aurelia Zafir, absen 22. Tadi malam saya dan Mama membuat infus water. Bahan dan alat bahan-bahan adalah pir, air, botol, jahe, dan kayu manis. Cara membuatnya adalah potong tipis-tipis pirnya, masukkan ke dalam air, masukkan juga jahe dan kayu manisnya. Manfaat dari infus water ini bisa menghilangkan kolesterol jahat karena kandungan antioksidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Ketiga, merdeka belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan dan tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya.
Kedua, kodrat zaman diartikan sebagai perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman guru semuanya. Pagi. Selamat pagi Bapak Wakil Kepala Sekolah. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi ini untuk saya bisa mensosialisasikan hasil dari pembelajaran saya selama mengikuti kegiatan program guru penggerak. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu modul, yaitu modul pertama, modul 1.1 yang kita pelajari pada program guru penggerak. Ya, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh kembang dari kekuatan kodrat anak-anak tersebut. Kita hanya dapat memperbaiki lakunya, tetapi tidak bisa memperbaiki dasarnya. Karena dasar dari kodrat anak tersebut sudah ada sejak lahir. Selanjutnya, dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Jadi kita hanya menuntun saja. Kita memberi arahan bagaimana yang baik dan bagaimana yang tidak baik untuk anak-anak. Selanjutnya bisa. Jadi saya merangkumnya filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pembentukan karakter, yang kedua adalah pendidikan berpihak pada murid, dan yang ketiga adalah merdeka belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang pertama bahasa pengembangan karakter. Pada pengembangan karakter yang telah kita laksanakan di sekolah ini, yang pertama yaitu dengan dilaksanakannya piket setiap pagi oleh guru-guru, sehingga anak-anak menyambut anak-anak dengan senyum, salam, dan sapa serta salim. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Ketiga, kegiatan sholat berjamaah dan kegiatan santunan yatim piatu yang rutin kita laksanakan setiap waktu-waktu tertentu. Setelah itu, baru-baru ini yang terbaru adalah pembelajaran mengaji metode UNI. Itu merupakan pengembangan karakter yang telah kita laksanakan. Yang kedua yaitu pendidikan berpihak pada murid. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda.
Sehingga kita sebagai pendidik dituntut untuk mampu menyesuaikan seperti apa pengajaran yang akan kita berikan kepada siswa kita. Banyak sekali praktik-praktik baik yang sudah kita laksanakan berkaitan dengan pendidikan berpihak pada murid. Salah satunya yang sudah kita laksanakan yaitu pembelajaran di luar kelas setiap 1 minggu 1 kali. Dan juga ada game-game menarik yang sering kita laksanakan, terutama di kelas 2 ya Ibu Eka ya, sama Bu Nuril. Terima kasih ya, game-gamenya membuat anak selalu bersemangat setiap harinya. Selanjutnya, merdeka belajar sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di sini diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Contohnya apa? Pelaksanaan P5 yang memanfaatkan bahan-bahan alami. Kemarin itu ide dari Pak Suki ya, Pak Suki ya, pembuatan ekobrik, terus yang sudah kita laksanakan juga misalnya pembuatan batik berbahan dasar alami seperti kunyit, terus apa lagi ya kemarin ya, jati gitu ya. Selanjutnya ada kodrat zaman, diartikan sebuah perubahan dari waktu ke waktu. Guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Contohnya adalah yang sudah kita laksanakan yaitu berbagai macam ekstrakurikuler yang sudah kita laksanakan. Ada pembelajaran komputer, drum band, terus apa lagi ya? Penggunaan Google Form dan macam-macam. Terima kasih untuk seluruh pembina ekstrakurikuler yang sudah menerapkan yang telah menerapkan kodrat zaman pada anak-anak, menyesuaikan kondisi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu semuanya telah meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi pada pagi ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yudi, berasal dari SD Bandian 1. Dengan adanya sosialisasi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya akhirnya menjadi tergerak untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini dalam artian menjadikan bermain sebagai salah satu metode dalam pembelajaran saya. Juga lebih menanamkan pengembangan karakter pada murid dengan menyesuaikan kodrat alam dan zaman murid itu sendiri. Terima kasih.